Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dulur Al-Victor, semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala mara bahaya dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam mengaji dan menimba ilmu di Fajar Syar'i Al-Victor. Dulur, kali ini kita akan ngaji panguripan. Namun kali ini akan digantikan oleh Yai Muhammad Ikhwan MSI MPDI karena Romo Yai Imam Hambali sedang umroh di Tanah Suci. Dulur Al-Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor dan aplikasi streaming Radio Al-Victor. Dulur, kali ini beliau juga sudah hadir di sini yang menggantikan Romo Yai Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Beliau adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya dan juga merupakan seorang ulama al-alim pendakwah dengan jam terbang yang tinggi. Dulur, mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai, hari Alhamdulillah, ini. sehat Mas Isan. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabar pondok pesantren, keluarga panjenengan, dan semua? Untuk pesantren ini memang kuliahnya kan sedang libur. Sedang libur, nggih? Jadi banyak yang pulang. Banyak yang pulang. Dan santri Al-Jihad itu kan dari berbagai daerah Indonesia. Ada yang luar pulau. Ada yang luar pulau juga. Banyak ya? Riau, Kalimantan, Bali begitu. Masya Allah. Jadi banyak yang pulang. Tapi di saat sepi-sepi nih Pondok Al-Jihad itu masih banyak. Masih ramai. Masih ramai. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini Abah Yai sedang tindak umroh. Berangkatnya hari Kamis insya Allah ya. Hari Kamis berarti nanti kondurnya hari Jumat. Ini Jumat besok ini. Ya. Dan sekarang beliau sudah di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Jadi tinggal untuk ibadah umroh begitu. Dan kemudian selesai nanti pulang ke Indonesia. Hari Jumat depan ini. Iya, hari Jumat itu insya Allah sudah pulang ke Indonesia. Amin, alhamdulillah, semoga lancar, semoga kembali juga sehat walafiat juga. Amin. Ya, mungkin ada informasi juga yang mau disampaikan. Ya, jadi kami Abah Yai selalu menyampaikan terima kasih kepada para jamaah, para dulur semua yang sudah ikut infak untuk Al-Jihad. Sebenarnya bukan untuk, tapi lewat Al-Jihad. Apakah itu di dasar atau di kaleng surga atau di langsung ke kantor ke yatim piatu, dan untuk pembangunan gedung tahfidz alhamdulillah masih terus dikerjakan. Alhamdulillah. Sekarang sudah ngeramik lantai yang kedua. Nanti selesai lanjut ketiga dan bisa ditempati oleh para penghafal Al-Quran dan anak-anak yatim putri. Jadi alhamdulillah, makanya Abah Yai dan kami dari Yayasan Al-Jihad berterima kasih. Dan Romo Yai tidak pernah henti-hentinya mendoakan semua yang ikut infak. Karena bahasa beliau yang dimiliki Al-Jihad itu hanya doa. Hanya doa. Duitnya ya saking panjenengan semua. Masya Allah. Dan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk umat kan begitu. Mangke pengurus yayasan Romo Yai Seto pun kan maksudnya ditempati terus kan boten. Jadi semuanya untuk perjuangan Islam. Dan itu Masya Allah sangat luar biasa lah.
Itu orang yang mau infak lewat situ atau lewat masjid atau lembaga pendidikan manapun lagi. Itu nanti walaupun orangnya sudah meninggal itu jadi investasi amal kan begitu. Walaupun orangnya sudah meninggal tapi terus mendapatkan pahala. Masya Allah. Makanya terima kasih begitu. Bahasanya Romo Yai Imam Hambali. Masya Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun Yai atas informasinya. Mungkin topik yang akan kita bahas ngaji pada pagi hari ini nopo Yai? Hidayah. 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 Baik. Dulur Al-Victor, Anda bisa simak juga kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor. Mari kita simak kajian pada pagi hari ini. Hidayah. Monggo Yai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishak yang sangat kami hormati, kami muliakan, dan dulur-dulur semua jamaah pengajian Panguripan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji walaupun Romo Yai uzur, tapi nanti beliau insya Allah akan berdoa dari Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Makanya panjenengan mendengarkan sampai selesai. Nanti kita doa sama-sama bersama Romo Yai Muhammad Imam Hambali. Jadi tiap bulan budal umroh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga kecipratan barokah kan begitu Mas Isa. Kecipratan barokah dan suatu saat nanti mudah-mudahan dipanggil oleh Allah. Amin. Bisa ibadah di Makkah dan Madinah. Amin. Ada satu hadis qudsi di mana Rasulullah itu menyampaikan pesan Allah, ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum setiap kalian itu dolun, orang yang sesat. Setiap kita ini orang yang sesat. Maksudnya sesat niku nggih gak ru apa-apa, ya gak iso apa-apa. Peteng bahasane. Ibarat orang dalam kamar misalnya. Terus lampune mati. Wis gak ketok apa-apa nih. Nggih. Masya Allah. Gak iso bedakno antarane undi-undi karo alpaput. Mboten saged. Wong gak ketok. Iso ning gerapak tok. Nggih. Iku nek gerapake bener lotung. Nah nek gerapake kleru, susah. Jadi kita ini seperti itu ibaratnya. Tanpa hidayah Allah. Orang yang sesat. Masya Allah. Okay. Maka ilaman hadaituhu kata Allah. Kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Jadi semua manusia, hamba Allah itu sesat. Kecuali yang Allah beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, maka pasti aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Kita ini sering gak sadar kalau aslinya kita ini gak ro apa-apa, ya gak iso apa-apa. Okay. Kita ini ngapunten, agama Islam yang kita miliki ini kan kebanyakan agama warisan toh Mas Isa. Leres. Nah, saya ini warisannya wong tua. Okay, Mas Isa, mungkin banyak dari kita. Nah, makanya itu semua karena Allah yang memberikan itu.
hidayah itu kan macam-macam. Kalau menurut para ulama itu paling tidak ada 4 atau 5 lagi. Apa yang pertama? Ada namanya hidayatul fitri al-ilahi. Hidayah fitrah ketuhanan. Maksudnya hidayah yang ketika manusia atau mungkin hewan atau mungkin tumbuhan diciptakan itu sudah diberikan petunjuk bawaan. Misal nek bayi wayah wetenge luwe mesti nangis. Itu hidayah itu. Hidayah termasuk. Dan bayi gak butuh sekolah dhisik nek luwe terus nangis gak butuh sekolah dhisik. Nggih. Lahir cower weteng luwe mesti nangis. Goleki asine itu. Jadi bayi cari asi itu hidayahnya Allah. Walaupun nggak ada sing muru, itu mesti goleki dhewe. Nah itu. Lah nek bapak sing goleki siji, iku bukan hidayah iku. Tapi kalau bayi itu hidayah. Masya Allah, anak kambing itu lahir moro-moro nyundel-nyundel susune makne. Itu hidayah Allah itu. Allah. Tumbuhan di mana ada sinar, ya ia akan larinya ke situ. Mendekati sinar itu. Karena ia butuh makanan dari sinar matahari untuk fotosintesis itu. Itu semua hidayah Allah. Dan kita ini gak batik kroso begitu. Bahwa ternyata anak kita yang masih bayi itu pun diparing hidayah sama Allah. Masya Allah. Misalnya ngompol, suker itu terus nangis. Itu hidayah. Kan gak iso buka-buka makne. Nangis mak, pempesku gantenono. Kan boten sakit. Iso niku mung nangis tok. Itu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seorang bayi untuk meminta karepe ati. Nggih, Masya Allah. Itu namanya hidayah fitrah. Artinya bayi, mungkin binatang atau tumbuhan itu diciptakan atau lahir nang dunia itu sudah dikasih itu. Sifatnya given. Apa given? Pemberian. Nggak usah dicari. Nggak usah sekolah dhisik. Astagfirullah. Bayi sekolah. Kapan gian sekolah? Nggak bisa. Jadi itu memang pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngapunten tadi wong tuwa anake nangis. Ojo diseneni. Kan ada itu. Ada. Bayi nangis, anaknya malah disunan-sunan. Nangis saya. Nangis saya. Bahkan sekarang ada sindrom. Namanya baby blues. Kenapa nih ya? Baby blues itu seorang ibu, orang tua, yang ia merasa sakit hati dengan anaknya. Apalagi ketika anaknya nangis, malah makni melok ngamuk. Masya Allah. Ya, wakmu cilik bayi nangis saya. Tak lebokno maneh. Itu namanya sindrom baby blues. Saya baru tahu tadi malam. Masya Allah. Dan itu juga banyak kejadian seperti itu. Banyak. Bahkan ada toh cerita orang tua terus gara-gara anak rewel dipateni. Ya Allah. Dibentur-benturkan di tembok, dibanting sampai mati. Ya Allah. Padahal itu hidayah itu bagi anak kecil loh. Karena arek cilik gak sok mikir. Makanya sing nglakokne ya Gusti Allah itu. Nah, maka orang tua yang ngapunten ketika dititipi seorang bayi terus nangis. Kemudian ia marah. Wah, itu jane wong stres itu. Sing stres duduk bayi nih, makne, bapak nih. Masya Allah. Padahal karena itu hidayahnya Allah. Arek cilik nggak bisa ngomong itu nggak bisa. Bisa nih yo nangis tok itu. Bisa nih nangis. Kok iso ngomong, iso melayu, budal dewi nang Indomaret, nang warung. Golek panganan. Masya Allah. Oh, nah itu hidayah. Hidayatul fitri al-ilahi. Given. Yang kedua, ada namanya hidayatul hawas. Hidayah panca indera.
Yang pertama tadi dikasihkan oleh Allah kepada semua makhluknya. Menungso iya, binatang iya, tumbuhan iya. Yang kedua, panca indera ini juga begitu. Dikasihkan oleh Allah kepada bukan hanya manusia, tapi bisa binatang. Hidayah. Contohnya apa? Dikasih mulut kita ini sama Allah. Itu agar bisa merasakan manis, pahit, asin. Itu kan hidayah. Hidayah Allah itu. Orang kalau sudah dikasih sakit sama Allah, hilang rasanya. Anyep kabeh pun. Sate pedes, kemudian bumbunya enak, sedep, mboten krasa. Karena diambil sama Allah. Waktu masa pandemi itu, kalau sudah kena COVID, penciumannya hilang. Itu hidayah indera penciumannya diambil sama Allah. Gak ambu apa-apa. Masya Allah. Itu kan kabeh Allah. Manusia nggak bisa menghilangkan itu. Memberikan perasa di lisan kita, lidah kita nggak bisa. Allah semua itu. Ya Allah. Kita dikasih telinga, iso ngrungokno. Itu hidayah. Masya Allah. Kita kan kadang prihatin lihat orang yang apa namanya? Budek itu apa? Tuli. Gak iso ngrungokno. Kancane ngguyu-ngguyu dhek meneng. Enggak paham pembicaraan. Masya Allah. Apalagi kemudian yang dikasih bisu. Gak iso ngomong. Itu kan ya susah. Makanya kita ini kadang-kadang lupa ketika bangun tidur. Terus dikasih hidayah seperti itu sama Allah. Lupa. Syukuri itu loh lupa. Si pancet iso ngomong. Oke. Kudune kan disyukuri iso ngomong. Tentang itu terus ngelabrak bojone. Itu kan ndak syukur namanya. Dikasih hidayah lisan, kayak ngerasani tonggone. Astagfirullah. Kita masih sadar. Lurus ya. Dan kita nggak sadar. Nggak sadar. Itu hidayah. Masya Allah. Dikasih meripat. Kayak nonton sing enggak. Walaupun mungkin yang dilihat itu enggak sesuatu yang bikin maksiat enggak. Tapi misalnya lihat omai wong. Diramesi. Akhirnya timbul iri dengki. Masya Allah. Itu kan juga kita ini sudah menyalahi kodrat dari hidayah indrawi itu. Enggak sadar kita semua. Masya Allah. Jadi itu hidayah Allah. Dan harusnya hidayah itu ya disyukuri. Cara mensyukuri ya kita menggunakan indera itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Hati itu kan kroso. Kalau indera kita gunakan sesuatu yang nggak benar itu pasti kroso. Hati itu ya? Nggih. Pasti kroso. Misalnya kula jenengan ngelokno wong, iku tahu sebenarnya hati kalau itu nggak benar. Gitu? Meripat itu ketika kita gunakan melihat yang nggak benar, hati itu mesti tahu kalau itu nggak benar. Masya Allah. Telinga kita gunakan kanggo ngrungokno omonge wong. Kalau informasi sing nggak benar-benar itu tahu hati kita ini kalau itu nggak benar. Ada kerentek di dalam hati. Ada kerentek, bisikan hati. Itu ada. Nah, makanya itu harus disyukuri indera itu. Apalagi manusia, karena itu nanti menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Indera. Nah, kemudian yang ketiga, itu namanya hidayatul akli. Setelah Allah memberikan panca indera, Allah memberikan akal kepada manusia. Nah, akal mulai yang ketiga ini khusus Allah berikan kepada menungso. Kalau yang 1, 2 itu umum. Manusia, binatang, hewan, tumbuhan, dikasih umum. Tapi untuk mulai yang ketiga, yang akal itu hanya dikasihkan kepada menungso. Hanya manusia saja. Masya Allah.
kita melihat bagaimana perkembangan akal manusia. Temuan-temuan mereka tentang teknologi digital. Masya Allah. Nggak nutut kulon jenengan sing goblok ikan. Ingin perkembangan teknologi informatika, Masya Allah. Teko Wonocolo ngobrol karo sing nang Arab bisa. Padahal bawanter. Ya tutuk kono. Dan di waktu yang sama. Itu coro akale wong bodoh nggih ngapunten. Iku mungkin sepanjang jalan kudune rame itu. Wong ngobrol. Lah nek sing ngobrol wakeh. Mungkin kalau itu ditampakkan sama Allah, wah pating gembremeng wong ngobrol. Tapi kan nggak kelihatan. Nggak terdengar oleh telinga kita percakapan orang lain. Hanya dirinya sendiri dengan orang yang ada di sana. Dan nggak atik kabel. Kita mau kabel. Kalau kita masih kecil dulu kan bikin itu kemudian pakai umplung pakai benang. Itu nggak tahu beneran apa ora itu. Beneran kan ada penghantar itu ya. Tapi sekarang nggak pakai kabel, pakai satelit. Masya Allah, ngunggahno satelit nang dhuwur iku kan ya butuh ilmu, butuh akal. Masya Allah. Jadi pinter menungso itu. Pinter. Manusia nggak bisa seperti burung yang punya sayap bisa terbang. Mikir utek itu. Ya opo aku iso mikir. Akhirnya bikin pesawat. Saking pintere uteke menungso. Berapa ribu ton berat pesawat itu. Iso mikir. Besi wae. Besi. Karuan kapas gitu. Besi. Masya Allah. Menungso gak punya sirip kaya iwa, pingin renang, akhirnya bikin kapal. Dan itu bisa. Berapa ton kapal itu? Gak kerem. Bahkan kerem. Aku jenengan kerem. Enggak iso renang. Masya Allah. Saking pintere menungso. Bahkan kan ada berita itu. Ada ahli yang bisa menanamkan chip ke otak manusia itu yang buta bisa melihat kembali. Kita sentuh mobil mobil listrik gitu. Jadi perkembangannya begitu karena utake menungso sampai sebegitunya. Seperti. Dan itu sekarang loh. Sekarang belum beberapa tahun yang akan datang. Nah ini di Dubai sudah diuji coba chip tersebut. Betul. Mobil bisa terbang. Masya Allah. Bunda, menungso duwe akal itu pinter. Tapi itu dari Allah, hidayatul akal. Dan pintere menungso itu dibanding ilmune Allah hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan diangkat mana. Tetesane tok itu pintere menungso. Sakmono ambane ilmune Allah. Lho dikasih sak tetese jarum, kaya ngono pintere wong. Masya Allah. Hidayah akal. Hidayah akal. Hidayah akal. Pinter. Tapi enggak sempurna. Enggak sempurna. Maksudnya pripun Nyai? Orang masih butuh hidayah yang keempat. Namanya hidayah ad-din. Hidayah agama. Wakeh wong pinter, jenius tapi gak iman. Badan iman, gitu. Okay. Jadi utek itu hanya manfaat untuk kehidupan dunia. Tapi nggak bisa kemudian manfaat untuk kehidupan akhirat. Masya Allah. Kulo panjenengan yang dikasih oleh Allah hidayah ad-din kudu syukur. Karena orang pinter tok dengan akal nggak cukup. Karena akal itu tidak akan pernah mampu bisa melihat hisab. Nggak akan bisa menembus mahsyar, alam barzah. Kan mboten saged. Nggak bisa menemukan surga neraka itu karo. Dengan akal itu ya. Mboten saged. Dipikir sampai stres mboten saged.
Allah. Sampai UTE pedot itu lo gak ketemu. Nah, semua itu hanya bisa diimani lewat agama. Namanya hidayah iman itu. Masya Allah, sehingga kita kenal dengan Allah. Kemudian percaya dengan alam barzah. Dengan pahala dan siksa. Dengan yaumul hisab. Dengan surga dan neraka. Itu ya hidayah agama. Masya Allah. Kalau hanya akal saja nggak bisa menemukan itu. Karena akal itu sifatnya empirik kan, yang nyata. Lah semua itu kan sifatnya nggak ketok, metafisik. Nah, makanya Masya Allah kita diparingi Islam ini luar biasa. Luar biasa. Walaupun yo iku mau agama warisan. Karen. Misalnya kok orang tua kita gak iman, gurung karuan loh kita iman. Caestu. Makanya disebutkan oleh Allah tadi, kullukum dolun. Kamu itu semua orang yang sesat. Belum tentu kita iman. Karena nggak mudah untuk mempercayai sebuah kebenaran agama, bukan mudah. Masya Allah. Apakah hidayah agama itu dicari apa enggak? Nah, kalau bahasanya Nabi Ibrahim dicari. Tetap dicari ya. Okay. Nabi Ibrahim itu kan hidup di satu zaman raja yang tiran. Namrud. Sama Raja Namrud itu ketika ada anak bayi laki-laki lahir dipaten. Kayak zamannya Fir'aun. Langsung dipaten. Lah ibunya Nabi Ibrahim pinter. Barang lahir disingitno nang guwa. Mboten konangan. Metu-metu nggih mulai agak besar remaja itu. Jadi selama cilik urip nang guwa. Ya Allah. Oh, koyokmu. Tapi ya Allah memang sudah berkehendak menyelamatkan kekasihnya, ya diselamatkan. Nah, ketika keluar itu remaja itu bingung. Saya ini hidup di dunia, iki mesin duwe pangeran. Kalau dalam Al-Quran kan begitu ceritanya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Barang srengenge iku terbenam, ketok bintang. Ia mikir, oh iki pangeran. Ketok padang, kelip-kelip nok dhuwuran. Indah. Barang menjelang pagi ternyata hilang. Qala la uhibbul afil. Aku gak seneng pangeran kok hilang. Pangeran kok hilang. Jadi apa namanya? Akhirnya bintang itu gagal jadi Tuhannya. Itu Nabi Ibrahim mikirnya begitu. Masya Allah. Esoknya lagi ganti golek sing gede. Barang srengenge surup kelihatan bulan. Kan ngoten. Dalam maro al qamaro bazigong qala hadza rabbi. Oh iki bae pangeranku. Luwe gede timbang sing wingi. Tapi falamma afala qala illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika rembulan di pagi hari gini hilang. Dan pangeranku hilang, terus sing memberi hidayah kepadaku sopo. Akhirnya gagal lagi. Barang mikir lagi. Oh, ketok sing luwih gede. Apa? Matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Oh, iki sing paling gede. Iki pangeranku. Barang hilang, nggak dipercaya. Akhirnya kan beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Seperti yang kita baca saat sholat. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Akhirnya ya ketemu ini wajahtu tadi. Jadi berarti Ka'bah itu tuh pangeranku. Maka aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi.
Masya Allah. Tapi beda lagi dengan sahabat Umar. Sahabat Umar nggak pernah mencari hidayah. Ini kebalikannya, bro. Kebalikannya. Makanya hidayah agama itu ya ada berpendapat ya digolei. Ada yang nggak usah dicari. Datang sendiri. Teko dewe. Jadi Umar itu kan apa namanya? Tokoh orang kafir. Dan ketika Rasul diangkat jadi Rasul itu umurnya 27 tahun. Jadi luwih 6. Lebih muda dari Rasulullah. Nah, satu saat itu nggak pedang. Umar bin Khattab. Mau kemana Umar? Tanya Nu'em itu. Kafir. Aku mau cari Muhammad. Lah, pokok golai. Kati tak paten. Muhammad ini yang memisahkan antara anak dan orang tua dengan anak, dan menceceraikan suku-suku yang ada. Sehingga tadi karuku ngamuk. Lah awakmu ojo disik goleki Muhammad. Adikmu Dewi kulo mlebu Islam. Oh, akhirnya ngamuk. Diparani adik di rumah. Namanya Fatimah. Barang rungu dodok rumah. Siapa? Umar. Oh, kaget. Padahal saat itu Fatimah dengan suaminya dan Khabbab yang mengajarkan Al-Quran itu sedang ngaji. Ngaji ya? Di dalam rumah? Kurungu suarane Umar ngejer kabeh. Khabbab itu ustate. Melayu singitan namburi. Mesti nek ketok mati aku. Pasti dipateni. Pasti dipateni. Barang melebu. Awak mulai. Enggak apa-apa. Tadi aku dengar kamu baca-baca apa itu. Enggak. Ngajak bujuk kan. Enggak bujuk. Dikuaplok sampai berdarah. Adiknya sendiri? Adik ipare. Masya Allah. Akhirnya Ustadz tadi yang di belakang keluar. Kepeden ya Pak. Wis pasrah ngoten. Pasrah. Tapi pinter deh. Wahai Umar, aku berharap kamu yang akan menjadi pejuang Islam. Allah. Karena kemarin itu Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam ini dengan Umar bin Hisam atau Umar bin Khattab. Akhirnya Umar minta suhuf. Karena Al-Quran saat itu kan belum dikumpulkan. Minta suhuf itu. Mana yang kamu baca tadi? Jangan. Kamu ini najis, kotor. Begitu kan sama Khabbab? Sama adiknya. Akhirnya Umar mandi. Setelah mandi, dikasihkan suhuf itu. Ternyata saat itu yang dibaca surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, seterusnya. Membaca ayat itu. Umar ini hati ini ngejar. Selevel Umar. Selevel Umar. Apa yang ia rasakan? Ia merasakan bahwa yang ia baca ini bukan karangan manusia. Tapi ini pasti datangnya dari Tuhan. Akhirnya Rasulullah tanya, di mana Muhammad sekarang? Aku nggak tahu. Bilang, aku mau ke sana. Umar itu ya? Nggak akan aku beritahu, nanti pasti kamu akan bunuh Rasulullah. Enggak. Aku akan menyatakan Islam kepada Muhammad. Hanya karena membaca surat Toha. Wong kafir kaya Umar maca surat Toha. Hatine kejer. Padahal kafir lho nggih. Nggih. Kula jenengan Islam lho, gak patik krasa blas. Lha punten kan gitu. Kita baca ayat itu kadang ya biasa tulus begitu. Belas gak kroso. Gak tambah imane. Gak tambah cedek nang pangeran. Gak ana apa-apa. Gak kroso apa-apa. Umar kroso begitu. Ya, ketika itu Rasul ada di Baitul Arqam dengan para sahabat. Umar datang ke sana. Notok pintu. Rorok siapa? Umar di luar. Wah. Waduh. Semua sahabat langsung ngangkat pedang itu. Mesti tadi keributan nih Umar melebu. Nah, sahabat Hamzah yang
di depan. Akhirnya dibuka pintunya, ternyata nggak ngajak ribut, tapi langsung Rasulullah dirangkul menyatakan masuk Islam. Masya Allah. Itu artinya nggak hidayah agama. Kalau melihat kisah Nabi Ibrahim ya dicari. Banyak para profesor ilmuwan yang masuk Islam karena mencari ilmu, riset keilmuan. Seperti Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille. Banyak yang ya. Kalau melihat Umar, moro-moro dapat hidayah. Gak golek deh. Tapi mungkin kena doanya Rasulullah tadi. Ada usaha di balik itu ya? Nggak ada usaha, tapi mungkin kena tetesan doanya Rasulullah. Tapi kemudian yang dipilih Umar yang bin Khattab itu sama Allah. Masya Allah, itu hidayah agama. Makanya kita Islam ini betul-betul harus disyukuri. Harus disyukuri. Dan harus dipertahankan sampai mati. Tapi orang punya hidayah agama itu kurang cukup. Nggak sempurna. Belum. Apa? Butuh hidayah yang kelima, namanya hidayah taufik wal ma'unah. Hidayah pitulunge Gusti Allah. Ya nopo maksudnya? Kita ini tahu kalau ada ajaran tahajud nang Islam itu tahu. Tapi kadang-kadang gak gelem dilakoni. Wis Islam. Tapi ngelakoni ajaran iki lho gak gelem. Wis ngerti carane. Itu hidayah taufik. Masya Allah. Kita ngerti istighfar itu kanggo nglebur dosane. Maca sholawat itu perbuatan yang baik. Tapi gak gelem maca istighfar, gak gelem maca sholawat. Islam tok agamane, tapi kelakuane kurang Islam. Ngerti sholat 5 waktu itu wajib. Tapi mboten purun nglakoni, mboten purun sholat. Berarti ia punya hidayah agama, tapi nggak punya hidayah taufik. Masya Allah. Kadang-kadang wong enteng no sholat. Padahal dosane wong gak sholat iku luwih nemen timbangi zina, timbangi mendem, timbangi mateni wong. Masya Allah. Tapi orang gak sholat itu kan seperti biasa. Biasa itu. Karena sesuatu yang wajib, apalagi Rasulullah sendiri yang di Isra Mi'rajkan, iku apa namanya nggih? Resikonya berat. Ngelakoni ganjarane gede, ninggalno resikone berat. Tapi orang meninggalkan koyo gak dosa begitu. Gak kerasa ya. Betul kerasa. Padahal itu lebih besar dosanya timbang mateni wong. Timbang zina, timbang mendem. Masya Allah. Tapi aja salah paham, mending aku tak zina ae. Jangan. Masya Allah. Makanya besok pertama kali yang dikisap oleh Allah itu sholat. Itu kelakuan. Nah, itu hidayah taufik namanya. Banyak kita ini tahu keutamaan-keutamaan dalam Islam, tapi mboten gelem nglakoni. Ana tanggane kluwen meneng. Malah budal kaji. Budal umroh. Bolak-balik. Masya Allah. Nah, itu hidayah taufik namanya. Kita tahu bahwa ngaji seperti ini wajib. Tapi gak gelem kadang-kadang ngaji itu mboten purun. Tapi nek kuliah nyekolano anak, wala nomor 1. Pirangane juta tak tuku. Ngaji gratis gak gelem. Pondok kuping tok lho mboten purun. Pondok kuping mana? Astagfirullah. Ya Allah, makanya ngaji kan iling-ilingan. Kanjeng Nabi itu sampai dawuh, innallaha yabghadu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah iku nemen bencine marang wong sing pinter urusan dunya,
tapi awam masalah akhir. Masya Allah. Nemen benci ini. Masya Allah. Benci itu ya. Benci. Anak nanti pikir bayar 5.000. Apa? Nunggak 6 bulan. Sekolah habis ratusan juta. Dituku sama wong tuwa. Kalau duit dolno sawah. Kalau mana Sawah entek dolno omah sampai dek wangi ngekos. Allah. Masya Allah. Oh, makanya hidayah taufik itu penting. Hidayah taufik itu penting. Makanya hidayah taufik ini gak kena diinteni. Harus dicari. Harus, makanya kita sholat itu kan wajib doa minta hidayah. Padahal wis sholat itu. Kalau enggak doa minta hidayah, mboten sah sholat. Sampai segitunya Allah mewajibkan kita mohon hidayah. Di mana bacaannya? Ihdinas sirotol mustaqim. Orang sholat gak maca Fatihah, mboten sah sholat. Orang sholat gak doa minta hidayah, mboten sah sholat. Masya Allah, itulah pentingnya hidayah. Makanya orang Islam itu gak jaminan selamat itu songkok kunune. Hidayah kelima itu. Karena ia gak mendapatkan hidayah taufik, ya gak selamat. Direndam sik nang neraka sama Allah. Masya Allah. Oh, makanya ngaji itu penting. Romo Yai kan dan guru-guru kita di sini sering mengingatkan itu. Pentingnya ngaji agama itu di sini. Jangan sampai hanya pinter dengan ilmu umum, tapi bodoh dengan ilmu agama. Tapi nek wis pinter ilmu agama, ojo digawe debat tok. Kadang orang begitu. Nggih. Masya Allah, korek ilmu agama, gawe debat wong begitu. Malah gurune sing didebat. Debat kiai. Debat kiai. Niat itu begitu. Astagfirullah. Ya Allah. Kalau kadang ngomong iki isin dhewe. Nggih pun wong isin. Nggih, baik. Yai, kita akan lanjutkan lagi Yai. Namun kita ke jedah dulu ya. Dulur, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan bergabung dengan Romo Yai Imam Hambali. Dan kemana-mana terus ikuti Fajar Syiar El Victor. Baik, kita terima pertanyaan dari Dulur El Victor Yai. Ini sudah ada masuk ya. Cak Uripan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, apakah kemajuan teknologi sekarang ini memudahkan kehidupan manusia ataukah mengacaukan peradaban manusia? Juga termasuk hidayah. Akli dengan ambisi kemajuan teknologi yang berupaya menghidupkan kembali yang sudah mati dengan membekukan lebih dulu jasad orang-orang tajir ya, sambil menunggu kemajuan teknologi ke depannya. Nah, ini bagaimana ya? Satu, teknologi itu semacam pisau. Satu, memang manfaat. Yang satunya memang membawa dampak negatif kan begitu. Tapi kalau kita memposisikan sebagai subjek dari kemajuan teknologi itu pasti selamat. Pasti selamat. Karena terkadang wong sing gak selamat itu menjadikan dirinya sebagai objek. Contoh ada film porno. Kalau kita jadi subjek, ada iklan begitu patenan lah ya wis. Selesai. Gak ketok. Tapi kalau jadikan kita sebagai objek dari kemajuan teknologi. Ya itu ketok iklan gono dipetek klik. Leres. Makanya semuanya ekses negatif itu tergantung kita. Kita ini menganggap diri kita ini subjek atau objek kan begitu. Misalnya tontonan di TV banyak yang nggak manfaat. Kalau kita menjadikan diri kita subjek patenono atau cari channel yang bermanfaat. Nah, kadang kita sudah tahu nggak manfaat, ditonton, diteruskan. Berarti kan kita ini menjadi objek begitu. Menjadi objek. Oh gitu ya. Masya Allah. Jadi tergantung manungsane sebenarnya. Apakah di sana juga muncul yang namanya akal juga ya? Posisi akal? Oh pasti. Pasti ya. Makanya ngapunten. Ilmu itu harus berada di bawah kendali syariat. Ini
Dok sampai ilmu ini ngalai syariat. Artinya ya harus tunduk pada syariat Islam. Sing bener ya digawe, yang enggak bener ya dibuang. Gitu. Nah itu. Misalnya bom. Bom itu iso manfaat iso ndak. Nah, gak manfaat nek kayak perang karo koncone. Ya, makanya itu jadi gak manfaat. Makanya apa namanya harus tunduk pada syariat. Kemajuan apapun lagi. Kalau syariat ini yang dijadikan apa namanya pengendali, selamat menungso. Jangan sampai bikin pedang kayak matane wong. Jangan. Lah terus buat apa? Yang ngiris tahu tempe kan bisa. Tempe petik waya Idul Fitri. Yeah. Makanya tergantung orangnya. Kita ini subjek atau objek gitu mau. Maka dan yang kedua, apapun kemajuan ilmu pengetahuan teknologi harus tunduk pada syariat. Harus tunduk. Harus di bawah naungan syariat. Kayak gini loh, contoh sederhana. Kan ada pendapat ngguyu itu sedekah. Gitu. Tapi ngguyu sedekah itu harus tunduk pada syariat. Banyak perempuan penggoda itu mesti guyu. Tapi punya niat Gudo. Apa itu guyone ya sedekah? Kan boten. Dia tuh masih sakit. Nggih. Wong kate gendam iku ya goyang-guyu. Nggih. Tapi kan karena tidak tunduk pada syariat ya gak nilai sedekah, malah maksiat itu. Nggih, makanya apapun itu perilaku manusia, kemajuan di bidang apapun harus tunduk pada ketentuan syariat. Selamat kalau begitu. Sehingga gak selamat itu syariatnya gak digawe. Akhirnya gini liar. Nah, begitu. Sama ilmu juga begitu. Kalau nggak ada di bawah kendali syariat liar. Makanya muncul paham liberalisme. Macam-macam. Radikal. Radikalisme. Baik ya, kita akan sudah cukup ya untuk yang pertanyaannya. Karena kita akan bergabung dengan Romo Yai Imam Hambali yang berada di Tanah Suci Mekah Mukarramah. Baik dulu Victor, kita akan bergabung dengan beliau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jai. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Qudusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yai. Semoga Pak Yai sehat walafiat di sana, pulang juga dalam keadaan sehat walafiat dan berkah. Amin. Yai, karena waktunya juga terbatas. Ya. Mungkin akan ada yang disampaikan untuk terakhir. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya ikhwan atas ilmunya pada pagi hari ini. Dulur, terima kasih sudah mengikuti Fajar Syiar hari ini. Usai sudah perjumpaan kita, semoga kita mendapatkan berkah dan manfaat. Saya Ishak, mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.